A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang riba sebagai wacana awal kita dalam mempelajari tentang ekonomi syariah. Tentunya masalah riba ini menjadi perbincangan dunia, utamanya di kalangan ekonom ya, bukan hanya Indonesia atau negara-negara Timur Tengah. Namun riba ini sudah menjadi perguncingan dunia karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan, utamanya tentang perekonomian. Untuk itu di awal perbincangan ini kita mesti memahami lebih awal dulu terkait definisi riba ya. Definisi riba sehingga kita untuk membicarakan setelahnya nanti tidak kebingungan. Apa itu riba? Dalam beberapa literatur secara bahasa riba itu adalah az-ziyadah. Riba itu adalah az-ziyadah atau tambahan. Atau bisa didefinisikan az-ziyadah itu selain tambahan dia berkembang, tumbuh berkembang. Dia tumbuh berkembang. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah setiap tambahan itu dikatakan riba? Ini menarik ini. Apakah setiap tambahan itu dikatakan riba dalam bisnis? Pertanyaan ini harus dimunculkan karena nanti khawatir salah persepsi tentang az-ziyadah. Untuk memberikan titik terang terkait az-ziyadah ini, apakah itu riba atau bukan, maka saya akan mengutip dua pendapat yang masyhur terkait az-ziyadah ini, yang dikategorikan riba dan bukan riba. Yang pertama dari pendapatnya Ibnu Al-Arabi ya, di dalam kitabnya Fi Ahkamil Quran ya, tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran. Beliau berpendapat war riba fil lughah huwa az-ziyadatu wal maradu bihi fil ayah kullu ziyadatu lam yuqabiluha iwad. Itu menurut satu pendapat dari Ibnu Al-Arabi, yang artinya pengertian riba secara bahasa adalah tambahannya, az-ziyadah tambahan. Dilanjutkan kemudian namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Quran yaitu setiap tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Ada satu kata di sini yang mesti kita definisikan, yaitu transaksi pengganti. Apa itu transaksi pengganti? Menurut penjelasan dari kitab itu bahwa transaksi pengganti itu adalah seperti jual beli misalnya, seperti gadai, seperti sewa menyewa. Itu transaksi, artinya ada transaksi yang real. Nah, gitu. Jadi selama dia tidak ada transaksi real, maka dikatakan az-ziyadah tambahan itu sama dengan riba. Itu dia. Kalau begitu, yang mana yang riba itu? Yaitu segala satu tambahan tanpa ada transaksi yang real. Tanpa ada transaksi tambahan, itulah riba. Misalnya pinjam meminjam uang tanpa ada sebab musabab, hanya untuk keperluan konsumtif, kemudian dilebihkan untuk cara mengembalikannya, dan ditentukan di awal ya, ditentukan di awal. Nah,
Beda dengan Rasulullah yang ketika minjam menggadaikan baju besinya gitu, kemudian dikembalikan dengan pengembalian yang lebih bagus. Itu beda kasusnya, beda itu kasusnya. Kalau ini benar-benar banyak terjadi sekarang di kehidupan modern ini dalam dunia ekonomi, meminjamkan uang hanya untuk konsumtif, misalnya bayar sekolah anak segala macam, kemudian dari pinjaman itu dilebihkan dan ditentukan oleh si peminjam tadi. Itulah ziyadah tambahan. Tapi kalau ada bisnis real, jual beli segala macam, itu nanti pembahasannya panjang dan itu tidak dikategorikan riba. Kemudian pendapat yang kedua, yang masyhur juga dari Badruddin Al-Aini ya, mengatakan al-aslu fihi riba az-ziyadah. Asal dari riba itu adalah az-ziyadah, tambahan. Kemudian dilanjutkan lagi untuk memberikan keterangan yang lebih jelas lagi, wa huwa fi syar'i az-ziyadatu ala asli malin bi ghairi aqdin tabayyi. Ini menurut Badruddin Al-Aini, bahwa tambahan dari pokok harta tanpa ada transaksi bisnis real, itu baru dikatakan riba dia. Tanpa ada tambahan dari pokok harta, tanpa ada bisnis yang real. Nah, ini semakin terang benderang dari dua definisi ini bahwa untuk mendudukkan perkara az-ziyadah itu mana dia riba, mana bukan, sudah cukup dari dua pendapat itu menurut saya, Ibnu Al-Arabi dan Badruddin Al-Aini, bahwa setiap tambahan tanpa ada transaksi yang real itu riba. Nah, itu. Bagaimana kalau ada transaksi real kemudian ada tambahan? Itu nanti di penjelasan berikutnya. Karena ekonomi syariah ini instrumennya banyak. Nanti ada instrumen jasa, ijarah misal sewa menyewa. Ada instrumen jual beli, ada margin di situ, ada kelebihan. Ada instrumen misalnya pembiayaan di dalam murabahah. Ada instrumen pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Itu nanti ada keuntungan dan itu tidak dikatakan riba. Tidak dikategorikan riba. Nah, baik, kita sudah satu persoalan kita pecahkan bahwa tidak semua ziyadah itu adalah riba. Kemudian kalau kita telisik lagi di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali pengharaman riba. Ada beberapa ulama memberikan tahapan-tahapan terhadap pengharaman bunga riba. Ayat yang paling getol kita baca dan bahkan banyak yang sudah hafal, misalnya tahap pertama itu di surah Ar-Rum, pengharaman riba itu Ar-Rum ayat 39, kemudian tahap kedua An-Nisa ayat 61, pengharaman berikutnya di tahap ketiga Ali Imran ayat 130, dan kemudian tahap yang keempat itu sudah sangat keras pengharaman terhadap riba itu ada di Al-Baqarah ayat 278. Nah, nanti silakan dicek, saya ulangi lagi, silakan dicek di Al-Qur'annya. Saya tidak mau menerjemahkan dan menafsirkan ulang karena akan menyita waktu yang begitu panjang karena masih banyak yang mau dijelaskan. Tahap pertama itu pengharaman riba di Ar-Rum ayat 39 ya, Ar-Rum ayat 39. Kemudian yang kedua di An-Nisa ayat 161, tahap ketiga di Ali Imran ayat 130, dan tahap terakhir atau keempat Al-Baqarah 278. Nanti silakan dicek di rumah masing-masing dan dibaca dengan sedetail-detailnya. Itu dasar hukum pengharaman daripada riba. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa pendapat memang terhadap riba ini. Kalau riba sudah tuntas, agama samawi itu sudah mengharamkan riba itu dari dulu. Bahkan Aristoteles, Plato misalnya, seorang filsuf di Yunani, itu mengharamkan riba. Itu silakan dilacak ya. Kenapa? Karena alasan mereka itu sangat zolim, sangat menindas orang lemah praktek riba ini. Itu di zaman Yunani dulu filsuf sudah mengharamkan itu. Maka
nanti akan dijelaskan tentang fungsi uang juga ini. Fungsi uang. Kenapa dia tidak bisa digandakan, dibungakan itu. Karena Plato dan Aristoteles juga membicarakan tentang fungsi uang terkait dengan riba. Dilanjutkan juga di abad berikutnya oleh Imam Al-Ghazali ya di Ihya Ulumuddinnya tentang fungsi uang gitu ya, bahwa uang tidak bisa berfungsi pada dirinya. Uang itu bagaikan cermin yang tidak bisa mencerminkan dirinya. Kalau Aristoteles dan Plato itu uang itu bagaikan ayam betina tidak bisa bertelur, artinya tidak berfungsi pada dirinya, dia hanya alat tukar ya, alat bayar. Maka fungsi uang itu dia hanya sekedar alat tukar dan pengukur nilai, kemudian alat bayar. Tapi era modern ini, abad 18 ke atas ya, sudah dimodifikasi tentang fungsi uang itu, ditambah lagi yang ketiga selain pengukur nilai dan alat bayar, ditambah fungsinya sebagai komoditas. Artinya uang pun bisa diperdagangkan. Nah, dengan alasan ini maka muncul nanti itu melegitimasi riba ini menjadi bunga. Nah, itu. Menjadi bunga dia. Nah, maka di penjelasan berikutnya bahwa tentang uang ini ya, tentang uang, asal muasal tentang bunga itu, bahwa ada beberapa alasan. Uang itu adalah dia time value of money gitu. Jadi uang itu waktu itu bernilai bagi uang. Jadi kalau saya meminjamkan uang kepada Anda, kemudian nginap satu malam uang saya di tangan Anda itu, maka dia value, mempunyai nilai, mempunyai tambahan gitu. Karena saya telah mengorbankan untuk tidak belanja dengan meminjamkan kepada Anda. Itu sudah dikomoditaskan gitu. Sudah dikomoditaskan, padahal uang itu dia tidak berfungsi pada dirinya, dia sebagai alat bayar saja. Dan itu nanti akan dijelaskan panjang lebar di berikutnya. Nah, sekarang kita lacak lagi tentang beberapa pendapat ya. Beberapa pendapat misalnya organisasi besar misalnya dunia OKI ya. OKI itu telah menyatakan bahwa dimulai dari pertanyaannya, apakah bunga bank itu sama dengan riba? Apakah tadi tentang riba, tentang aziyadah, tentang dasar hukum udah kita selesai. Ini udah tuntas bahwa riba itu haram. Semua agama samawi mengharamkan itu. Nah, sekarang menjadi muncul pertanyaan di era modern ya, apakah riba itu dia sama, apakah bunga bank itu riba atau sama dengan riba? Maka saya akan mengutip 3 organisasi dunia dan 2 organisasi nasional kita ya. Yang pertama OKI itu sudah menyatakan bahwa bunga bank itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian misalnya Muhammadiyah misalnya kan, Muhammadiyah sudah nyatakan bahwa bunga bank itu haram. Kemudian di Nahdlatul Ulama juga menyatakan bahwa itu haram, walaupun memang masih berpolemik di antara peserta forum gitu ya. Tapi intinya haram gitu. Bahwa bunga bank itu dihukumkan sama dengan riba. Apa alasan logisnya sehingga bunga bank itu haram sama dengan riba? Itu mengacu kepada ilatnya. Mayoritas sepakat bahwa ilat pengharaman dari bunga bank kemudian riba itu karena terjadi kedoliman di dalamnya. Kedoliman di dalamnya, terjadi mengeksploitasi kelompok tertentu gitu. Kelompok tertentu. Kenapa eksploitasi? Karena uang diperdagangkan. Jadi kenapa eksploitasi? Karena ditentukan di awal berdasarkan jumlah uang yang dipinjam. Gitu. Nah, maka dari ini nanti ceritanya panjang. Muncullah antitesa dari ilmuwan-ilmuwan ekonomi syariah, ilmuwan-ilmuwan
peradaban ilmu ekonomi di dalam Islam, salah satunya ekonomi syariah. Dimunculkanlah antitesanya itu bagi hasil, profit and loss sharing. Gitu. Profit and loss sharing. Kalau bunga itu tidak ada prinsip profit and loss sharingnya, itu mesti profit terus. Kalau loss dia mesti dikena denda. Maka coba perhatikan di di rumus bunganya itu, dia ada pasti pangkat I gitu ya. Dia selalu bergulir, kalau bulan ini tidak bisa bayar nanti kena bunga berbunga, maka adha'afa mudha'afa gitu, bunga berbunga. Dia tidak elastis. Nah, antitesa hadirnya bagi hasil, profit and loss sharing, ya kalau profit dibagi juga, kalau loss juga sama-sama menanggung gitu. Jadi dia mengikuti irama atau gelombang kondisi ekonomi yang ada, kondisi dunia yang ada. Dan dia tidak wala tuzlimuna wala tuzlamun, tidak saling zolim dan menzolimi gitu. Tidak ada pressure dari kelompok tertentu, tapi memang dituntut kejujuran yang paling yang tinggi di antara kedua bermitra ini. Nah, kemudian sebagai pengantar ada berapa riba sebenarnya? Di dalam literatur ada 4 ya, ada riba qad, ada riba fadl, ada riba nasiah, ada riba jahiliyah. Ini di mana dalam praktek dunia perbankan itu nanti kita lacak. Kalau riba qad itu riba pinjam meminjam ya. Nih pinjam 1 juta, kamu pokoknya saya nggak tahu kamu mau diapakan duit ini, mau dimakan atau mau diapa, yang jelas kembalikan 1.500.000. Nah, itu qad pinjam minjam. Kemudian riba fadl ini tukar menukar barang sejenis, itu bisa dikatakan riba karena kita terkadang tidak bisa mendeteksi kualitas dari barang, terkecuali bisa dideteksi. Nah, yang ketiga ini sering terjadi nih, riba nasiah. Riba nasiah itu karena waktu, ya kan? Pokoknya 1 bulan harus bertambah. Itu yang sering terjadi praktek di bank ya, di bank. Kemudian tentunya nanti akan lebih dijelaskan lebih detail lagi. Dan yang keempat adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini praktek rentenir seperti biasa, itu biasa terjadi di zaman Rasul gitu. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa kenapa tentang uang ya, kenapa dia mesti uang itu tidak boleh dia diperdagangkan. Dia hanya sekedar medium of exchange, alat tukar menukar saja. Boleh ringgit ditukar rupiah itu boleh, tapi sebagai alat perdagangan itu sudah melampaui kodrat daripada fungsi uang itu. Karena fungsi uang itu sebagai alat bayar dan alat tukar, alat pengukur nilai dan alat bayar gitu. Itu uang itu sebenarnya tidak ada apa-apanya kan, bukan emas juga dia gitu. Maka karena kita politik dunia, politik global ini, jadi kita harus mengikuti sementara waktu, mengikuti iramanya. Tapi setidaknya ikhtiar dan ijtihad dari ekonom syariah ini memunculkan antitesa terhadap bagi hasil. Maka di bunga bank itu berlaku time value of money itu tadi. Tapi kalau dibagi hasil diberlaku economic value of time. Economic value of time itu maksudnya adalah aktivitas ekonomi itu baru dia bernilai. Misalnya investasi tambak lele, investasi ikan gurame atau ikan yang lain lah misalnya, atau investasi pertanian, investasi pertambangan. Nah, dia makanya economic value of time dia. Economic value of time dia aktivitas ekonomi bernilai dengan sistem bagi hasil tadi itu. Saya pikir sebagai pengantar ini tentang riba semoga bisa dipahami secara sederhana dan mudah, dan tentunya akan kita lanjutkan di penyampaian berikutnya nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.